dimiliki oleh seorang pemimpin dalam membuat rencana, berpikir dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arahan kepada orang lain. Setiap perusahaan wajib memiliki seorang pemimpin yang baik agar dapat berjalan dengan baik. Kepemimpinan juga meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi dan memotivasi perilaku pengikutnya untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan juga memiliki dua konsep dasar, yaitu ilmu dan seni. Ilmu kepemimpinan merupakan teori kepemimpinan yang dipelajari dari berbagai sumber, sementara seni kepemimpinan adalah metode atau teknik kepemimpinan dalam koordinasi sebuah kelompok. Ada pula tujuan kepemimpinan yang pertama, yaitu membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Artinya adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. Iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Artinya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Artinya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompoknya untuk mengorganisasikan dirinya. Yang keempat, mengambil keputusan sama dengan kelompok. Yang artinya adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga akan membantu mengambil setiap keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Kelima, memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Artinya adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan juga bertujuan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Sudah, Sir. Lagi terus. Dari presentasimu itu apa kesimpulannya? Sorry sir, tidak ada suara. Christian, Yes, Sir. dari presentasimu itu apa kesimpulannya? Mas, Sir. Suara nggak jelas, Sir. Dari presentasimu itu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kepemimpinan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin agar dapat mengatur bawahannya untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Terus, coba jelaskan itu. Maksudnya apa tadi itu? Gimana, Sir? Jelaskan itu maksudnya apa? Jelaskan. Setiap pemimpin harus memiliki sikap dan tanggung jawab agar dapat menjadi contoh untuk bawahannya. Contohnya seperti sikap disiplin dan rajin bekerja. Apalagi? Biasa. Itu aja? Biasa. Oke. Mulai. Hari ini saya akan berpresentasi mengenai kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang dapat mengatur kelompoknya dalam suatu organisasi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Sebuah organisasi atau kelompok maupun perusahaan pasti perlu membutuhkan seseorang yang dapat mengatur kelompoknya sendiri agar untuk mencapai
tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Maka dari itu pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan sebagai bagian dari manajerial. Itu biasa karena jaringan. Lanjut aja, Cindy. Fokus aja, fokus. Pemimpinan memiliki dua konsep, yaitu ilmu dan seni. Ilmu kepemimpinan merupakan teori kepemimpinan yang dapat dipelajari di berbagai sumber. Contohnya itu mengikuti berbagai pelatihan mengenai leadership atau metode kepemimpinan. Seni kepemimpinan adalah metode atau teknik dari suatu kepemimpinan dalam mengkoordinasikan sebuah kelompok. Metode kepemimpinan seni ini diharapkan dapat membentuk karakter dan kinerja yang baik guna membangun kelompok dalam mewujudkan tujuannya. Kepemimpinan adalah proses antara hubungan atau interaksi antara pemimpin, anggota, maupun situasi. Orientasi volume penjualan. Maksud dari itu adalah suatu teknik volume penjualan untuk menaik turunkan harga barangnya agar cepat terjual. Bagaimana cara mengatur kepuasan karyawan, yaitu membandingkan harapan dan impian atau capaian dari karyawan tersebut. Nah, kalau seandainya perusahaan memiliki seorang yang dapat mampu membangun ataupun pemimpin, itu kinerja kerja suatu anggota akan lebih baik daripada sebelumnya. Sudah, Sir. Coba sedikit lagi. Sir, suara Sir di mute. Coba sedikit lagi. Ya, Sir? Sedikit lagi. Kecakapan karyawan itu artinya kemampuan yang dimiliki suatu karyawan dalam suatu cara kerjanya, kinerja kerjanya. Kepemimpinan juga dapat berasal dari lahir, yaitu memang dari lahirnya sudah mempunyai jiwa kepemimpinan. Yaitu kepemimpinan juga dapat dilakukan ataupun dipelajari sendirinya. Terus apa kesimpulannya? Sir, suaranya di mute. Kesimpulannya apa? Sir? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kepemimpinan dapat dilakukan dengan sendirinya ataupun dipelajari maupun terbawa dari lahir. Kepemimpinan itu dapat mewujudkan suatu tujuan perusahaan. Kepemimpinan juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik sehingga karyawannya atau bawahannya dapat melihat kepemimpinannya itu ataupun mengikuti kepemimpinannya itu. Sudah, Sir? Oke, ya udah. Makasih, Sir. Yuk. Udah mulai. Fokus wajahnya satu layar, naik lagi. Ah ya, udah mulai. Kepemimpinan memegang peran dominan kritikal krusial dalam keseluruhan upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan presentasi kerja baik pada tingkat individual, kelompok maupun organisasi.
Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal atau tujuan. Baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi, selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama. Maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Sikap kepemimpinan juga dapat digunakan untuk memandu sebuah pihak tertentu. Tujuan dilakukan hal tersebut adalah supaya dapat mencapai sebuah tujuan. Dijelaskan bahwa kepemimpinan memiliki 3 aspek, yaitu seorang pemimpin harus melibatkan orang lain agar dapat mengikuti pemimpinnya. Kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Ketiga, pemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Udah, Sir. Coba lagi, lanjut lagi. Coba lanjutkan lagi. Ya, Sir. Pemimpinan dengan istilah leader atau pemimpin. Definisi kepemimpinan antara lain yaitu mencapai hasil melalui orang lain atau mempengaruhi orang lain. Kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang dimaksud yaitu bekerja sama. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, kepemimpinan adalah satu kata yaitu mempengaruhi, ya, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dasar. Jadi dari situ apa kesimpulanmu? Kesimpulannya? Yaitu di suatu organisasi posisi yang paling penting itu adalah pemimpin. Karena tanpa pemimpin sebuah organisasi akan susah berkembang atau tercapai tujuannya. Itu, Sir. Ya udah. Oke, lanjut. Setiap perusahaan atau organisasi perlu adanya seorang pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Coba Sehingga wajahmu tujuan yang naikkan telah disepakati itu akan tercapai. Apa, Sir? Wajahnya naikkan, wajahnya naikkan, bernampak semua wajahnya, jangan separuh. Naikkan wajahnya lagi, naik. Lanjut. Setiap perusahaan atau organisasi perlu adanya seorang pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan, sehingga tujuan yang telah disepakati akan tercapai. Seorang pemimpin harus bisa memobilisasi organisasi akan mencapai visi yang telah ditetapkan dan menjadi organisasi yang efektif. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integritas atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, inteligensi atau spiritual, skill atau kemampuan atau keahlian, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mendengar, dan siap dikritik. Apabila ketujuh isi dari esensi dan hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut disebut bijaksana.
dalam memimpin. Kepemimpinan dalam orientasi volume penjualan itu adalah suatu orientasi yang berusaha untuk mempertimbangkan produk yang telah dibeli oleh masyarakat dalam penjualan. Cara mengukur kepuasan karyawan dengan cara membandingkan harapan dengan capaiannya. Contoh, harapan karyawan menginginkan gaji sebesar 100 juta tetapi yang diberikan hanya 50 juta, jadi karyawan kurang puas. Kepuasan karyawan adalah cara mengukur kepuasan dengan cara membandingkan antara harapan dan capaiannya. Terus, lanjutkan. Kepemimpinan juga merupakan sebuah kemampuan seorang manajer untuk mendorong orang yang dia pimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat. Oleh karena itu, salah satu tujuan kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Itu, Sir. Oke, Sir. Lagi terus saja, nanti saya suruh berhenti kalau udah. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat kerja yang ada dalam diri orang yang dipimpinnya. Dengan adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan juga bertujuan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Tujuan dengan adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yang pertama itu untuk membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Ketiga, memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Keempat itu mengambil keputusan sama dengan kelompok. Kelima itu membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Jadi apa kesimpulanmu? Kesimpulannya adalah kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Itu, Sir. Nah, ya udahlah. Thank you, Sir.